Hai, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Firanda Ini, NPM 210503024. Saya dari kelas 2 di 11. Di sini saya akan mempresentasikan suatu video pembelajaran mengenai apresiasi karya sastra Indonesia di SD guna memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia di SD dengan dosen mengaku Ibu Rektor Silbang SPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan apresiasi sastra Indonesia di SD. Apresiasi sastra Indonesia di SD adalah suatu kegiatan mengakrabi, menafsirkan kualitas, dan memberikan penilaian terhadap suatu karya sastra di mana melalui proses penikmatan, penghayatan, pemahaman yang terdapat dalam karya sastra tersebut terhadap pengalaman hidup yang terkandung dalam karya sastra tersebut yang diajarkan di sekolah dasar. Selanjutnya, sebelum kita melakukan apresiasi karya sastra Indonesia di SD, kita harus mengetahui langkah-langkah apresiasi sastra Indonesia di SD. Adapun langkah-langkah apresiasi sastra Indonesia di SD yang pertama adalah pelacakan pendahuluan. Dalam tahapan ini, guru benar-benar mempelajari tentang karya sastra yang disajikan sehingga pemahaman guru terhadap karya sastra tersebut dapat menentukan strategi apa yang cocok digunakan dalam mempelajari pembelajaran karya sastra tersebut. Yang kedua, penentuan sikap praktis. Dalam hal ini, guru benar-benar memberitahu atau menentukan hal-hal yang berkaitan atau berkenaan dengan karya sastra yang disajikan. Yang ketiga, introduksi atau pengantar. Pada tahapan ini, guru memberikan informasi awal yang berupa ringkasan mengenai karya sastra yang disajikan. Yang keempat, penyajian. Dalam hal ini, guru memberikan pengetahuan mengenai hakikat karya sastra yang disajikan atau misalnya hakikat karya sastra puisi. Yang kelima adalah diskusi. Dalam hal ini, guru memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk memberikan tafsiran ataupun pendapat mereka masing-masing terhadap karya sastra yang sudah disajikan dan diapresiasi. Yang keenam yaitu pengukuhan. Dalam hal ini, guru meyakinkan peserta didik dalam mengukuhkan apresiasi suatu karya sastra yang sudah mereka lakukan. Media pembelajaran yang dapat digunakan dalam apresiasi sastra Indonesia di SD yang saya ambil contohnya adalah media cetak, yaitu berupa buku cerita rakyat. Buku cerita rakyat adalah suatu buku yang berisi tentang suatu cerita yang terjadi di suatu daerah yang menjadi ciri khas di daerah tersebut yang kemudian melegenda dan dikenal oleh masyarakat luas. Dengan kita membaca atau mendengar tentang cerita rakyat tersebut, tentu kita mengetahui tentang bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi, bagaimana cerita tersebut menjadi ciri khas dari setiap daerah masing-masing, apa keunikan dan apa yang membuat buku cerita rakyat tersebut bisa menarik. Setelah itu kita juga bisa memberikan saran ataupun masukan terhadap buku cerita rakyat tersebut. Artinya, setelah kita membaca buku cerita rakyat tersebut, kita bisa mengetahui tentang bagaimana cerita rakyat itu terjadi. Dan dalam hal itu tentu kita sudah menikmati tentang cerita yang ada di dalam buku cerita rakyat tersebut. Dalam hal ini kita sudah mengapresiasi buku cerita rakyat yang kita baca tersebut. Karena kita sudah menikmati, kita sudah memberikan penilaian, kita sudah memahami tentang isi dari buku cerita rakyat yang kita baca. Selain itu, model pembelajaran apresiasi sastra Indonesia di SD juga berkaitan dengan bentuk karya sastra Indonesia di SD kelas rendah dan di SD kelas tinggi loh. Adapun contoh bentuk karya sastra Indonesia di SD kelas rendah yaitu meliputi syair atau nyanyian lagu, cerita lisan, dan juga puisi. Selanjutnya, bentuk karya sastra Indonesia di SD kelas tinggi yaitu meliputi puisi, pantun, syair, novel, cerpen, cerita rakyat, dan juga cerita tentang hewan atau fabel.
Setelah kita mengetahui tentang bentuk karya sastra Indonesia di SD kelas rendah dan di SD kelas tinggi, tentu kita dapat dengan mudah menentukan model pembelajaran apa sih yang cocok digunakan dalam pelajaran apresiasi sastra Indonesia di SD kelas rendah maupun di SD kelas tinggi. Sehingga kita dapat dengan mudah menentukan model atau strategi pembelajaran yang kita gunakan. Baiklah, sekian hasil video presentasi saya mengenai apresiasi sastra Indonesia di SD. Apabila ada kata atau kalimat saya yang salah, saya ucapkan mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih.